Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan paradigma yang kedua, yaitu paradigma humanistik. Ya. Paradigma humanistik ini berdasarkan pada asumsi satu, lembaga pendidikan tidaklah satu-satunya tempat melatih untuk mempersiapkan peserta didiknya. Jadi mereka berasumsi bahwa lembaga pendidikan tidaklah satu-satunya tempat melatih untuk mempersiapkan peserta didik. Artinya, untuk mempersiapkan peserta didik ini bisa saja melalui latihan-latihan di luar dari lembaga pendidikan. Makanya sekarang nih saya lihat ada di Jalan Ulin gitu ya, BLK gitu ya, Balai Latihan Kerja gitu. Ya. Ini kan tidak sekolahan ini. Tidak perguruan tinggi juga tidak, tapi balai latihan gitu. Demikian juga mungkin bisa melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti OKM gitu, atau lagi seperti pramuka itu kan. OKM itu mendidik untuk entrepreneurship ya, untuk pendidikan supaya bisa berusaha. Kalau pramuka itu mendidik semangat patriotisme, itu bisa saja. Nah, ini menurut paradigma humanistik seperti itu. Jadi tidak semata hanya di tempat-tempat pendidikan formal, ya, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik atau mahasiswa ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran. Nah, kalau tadi orang-orang feodalis mengatakan bahwa mahasiswa itu ditempatkannya semata-mata sebagai objek. Sekarang paham humanistik ini tidak. Mereka mengatakan bahwa mahasiswa itu ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek. Artinya mahasiswa boleh berkreasi, ya, beraktivitas sesuai dengan keterampilan masing-masing, ya. Bahkan boleh bertanya, boleh menjawab, boleh sebagai narasumber dan sebagainya. Jadi nanti kalau saudara diberi tugas dalam diskusi, maka saudara sekaligus juga sebagai sebagai dosen ya, sebagai pemakalah gitu. Jadi artinya Anda aktif, tidak seperti paham feodalistik tadi, pasifnya hanya sebagai objek semata. Kemudian yang ketiga, dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Maksudnya apa? Dosen tidak lagi monopoli gitu, mendominasi, apalagi menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber ilmu, ya, sebagai sumber informasi, sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Dan juga dosen tidak lagi bersifat sifat memaksa gitu ya, tidak lagi. Tapi dosen adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi saja. Jadi tidak lagi mendominasi, apalagi itu yang namanya tadi
bersifat memaksa tadi ya, tidak. Disilahkan mahasiswa berkembang sendiri dan disilahkan mengembangkan kemampuan masing-masing, tidak lagi bersifat otoriter ya. Nah, berikutnya materi pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan dasar atau basic need peserta didik. Tidak lagi rigid seperti yang tadi, materinya rigid disusun dan dibuat oleh pusat gitu, atau sentralistik, tidak lagi, tapi disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa setempat. Sekarang sangat mendesak materi demokrasi, makanya harus diberikan kepada mahasiswa, bahkan juga kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat juga diberikan materi demokrasi itu, karena sangat mendesak. Ini merupakan basic need, kebutuhan dasar gitu yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Barangkali juga karena di daerah kita ini banyak tambang, materi pelajaran bisa juga diberikan di sekolah-sekolah tentang pertambangan, bahkan dibuka sekolah SMA pertambangan namanya, atau fakultas pertambangan dan sebagainya. Nah ini sekarang itu menurut humanistik begitu, tidak memaksakan materi-materi itu dari pusat gitu. Orang pusat mana tahu di daerah sini banyak umpamanya eceng gondok ya, itu eceng gondok ya, itu yang di sungai itu eceng gondok itu. Maka perlu di sini ada pendidikan keterampilan anyam-anyaman umpamanya. Bisa saja dibuat mata kuliah lokal gitu. Ini paham paradigma begitu. Materi pendidikan itu disusun sesuai dengan kebutuhan dasar di masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima ya, manajemen pendidikan bersifat desentralistik. Tadi sudah kita sebutkan tadi, desentralistik itu diatur oleh daerah masing-masing sesuai kebutuhan daerahnya. Kemudian model pembelajaran atau strategi pembelajarannya bersifat live classroom ya, live classroom gitu. Pelajaran yang hidup. Model pembelajarannya adalah menerapkan live classroom, pembelajaran yang hidup. Seperti apa? Seperti tadi, tidak lagi monolitik ya. Kalau monolitik tadi sepertinya pembelajaran itu tidak hidup. Ya kalau tidak mati mungkin pembelajaran itu tidur ya. Sebuktinya dosen menjelaskan ada yang tidur mungkin. Pembelajaran itu dirubah, tidak lagi monolitik, tidak lagi dogmatik, tetapi adalah live classroom atau pelajaran yang hidup. Lokal itu hidup, kelas itu hidup, karena masing-masing menanggapi, masing-masing bertanya, kemudian juga penyaji atau pemakalah menjawab. Jadi sepertinya hidup gitu, ada dialog. Karena itu nanti dalam diskusi setiap pembuat tugas itu hendaknya memang benar-benar menguasai apa yang disajikan itu, supaya setiap pertanyaan bisa dijelaskan, bisa dijawab, bisa diterangkan. Nah itu live classroom namanya. Kemudian strategi pembelajaran fleksibel.
dinamis dan bervariasi. Ketujuh, setari pembelajaran fleksibel. Fleksibel itu apa? Lentur, tidak kaku. Nah, fleksibel namanya. Melihat situasi dan kondisi. Dinamis, maju, tidak monoton, ya. Tidak monoton, tidak itu saja. Mungkin nanti harus ada harus maju gitu ya, tidak begitu saja. Jadi harus paling tidak itu mengikuti perkembangan zaman, ya, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi, ya. Apa si kondom, ya. Nah, dengar si kondom. Si kondom itu situasi, kondisi, dan domisili, di mana kita berada, di mana sekolah berada. Nah, itu harus bisa mengejar kemajuan dan strateginya bervariasi. Nah, ini bervariasi maksudnya pembelajaran itu tidak menggunakan satu metode, ya. Saya sudah lama bermimpi, itu mimpi belum jadi kenyataan gitu ya. Ingin bahwa pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Karena kalau hanya dalam kelas, ya beginilah. Atau ya ini sudah bervariasi nih, termasuk kita bervariasi nih kuliahnya ini pakai YouTube, ya. Mungkin nanti kita pakai Classroom, mungkin juga kita pakai Zoom, ya. Mungkin. Tapi katanya kalau Zoom itu pulsanya agak mahal gitu, ya. Kalau Classroom rasanya katanya itu agak sedikit hemat dan semua bisa berpartisipasi, tetapi tidak bisa bertemu muka juga di situ. Yang bisa temu muka itu mungkin lewat itu, ya, video call gitu, ya. Tapi video call itu cukup mahal, ya. Nah, mungkin saja nanti pertanyaan dengan video call, kemudian apalagi dijawab juga dengan video call, jadi tahu ini siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, dan sebagainya. Mungkin gitu kalau memungkinkan. Ini perlu kesepakatan, ya. Kalau pakai Zoom itu harus ada manajemennya gitu, yang mengatur siapa yang dapat giliran, dan harus lapor, mendaftar, tahu sandi, tahu itu kodenya itu yang harus itu mungkin, ya. Jadi sebenarnya bervariasi. Bahkan kemarin saya ingin kuliah kita tidak di kelas juga, tapi kita datang ke lokasi gitu. Kita membicarakan tentang lingkungan hidup, kita ke lokasi di mana kuliah terbuka, barangkali di tempat-tempat yang teduh, tempat-tempat yang itu mungkin seperti itu. Atau juga kita mendatangi instansi pemerintahan, semuanya. Kita sampai belajar tentang demokrasi. Kemana kita datang? Tidak di lokal lagi, kita datang ke mereka-mereka yang mengelola demokrasi itu. Mereka yang berpengalaman di dalam pelaksanaan demokrasi itu. Minimal mereka telah merasakan pemilu. Apakah kita ke kantor KPU gitu, ya, ataukah kita ke kantor DPR, karena mereka itu yang menikmati hasil demokrasi, ya. Pemilihan umum itu mereka dipilih. Nah, mungkin kalau kita ajukan permohonan ke sana, insya Allah mereka mudah-mudahan bisa menerima, ya. Karena kita perlu melihat
dan mendengarkan bagaimana demokrasi itu. Kalau kita ingin nanti belajar, karena ada materi nanti yang namanya good governance, pemerintah yang bersih, ya. Bagaimana pemerintah yang bersih itu? Nah, kemana kita belajar, kemana kita minta materi itu? Kita datangi ke kantor bupati, karena beliau itu orang nomor 1 di setiap daerah itu, atau ke kantor gubernur. Nah, minta penjelasan kepada beliau tentang good governance itu, bagaimana menerapkan pemerintah yang bersih itu, pemerintah yang baik itu. Nah, ini kalau bisa bervariasi, menurut paradigma humanistik itu memang seperti itu. Jadi kita tahu, bukan hanya teorinya, tapi kita melihat ke lokasi gitu. Siapa tahu nanti ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, yang jadi camat, yang jadi apa itu ya. Sehingga dia tidak terlalu bingung lagi, karena sudah pernah mendapatkan penjelasan dari mereka yang sekarang sudah berkecimpung di bidang itu. Nah, ini yang namanya paradigma humanistik itu. Kalau beberapa hal itu tadi dapat kita laksanakan, maka insya Allah ya, hasil yang diperoleh, kualitas yang diperoleh daripada pendidikan ini, ya, lulusan memiliki kreativitas tinggi, mandiri, toleran, dan demokratis. Nah, ini yang kita tidak seperti feudalistik tadi. Feudalistik tadi lulusannya adalah menjadi sarjana robot gitu ya. Kalau ini tidak, sebaliknya, lulusan memiliki kreativitas tinggi, mandiri, toleran, dan demokratis. Kreativitas tinggi artinya punya kreatif yang membangun gitu, ya. Ingin menuju kemajuan, dinamis. Mandiri, bisa berpikir sendiri itu untuk mengatasi setiap permasalahan. Tidak cuma disuruh baru, dilarang baru, meninggalkan disuruh baru melaksanakan, tidak, tapi mandiri itu. Toleran, kemarin sudah kita pelajari tentang civic disposition itu, diantaranya adalah toleransi. Artinya menghargai orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian juga toleransi itu ingin selalu menuju kebaikan, tidak ingin berpecah belah. Dan demokratis. Demokratis artinya tahu hak dan tahu kewajibannya. Ini dua paradigma kemarin itu, feudalistik dan humanistik, telah kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan berikut kita lihat ya, apa saja yang diberikan oleh paradigma humanistik ini bagi kemajuan mahasiswa, ya, bagi perkembangan mahasiswa. Nah, sementara menunggu penjelasan berikutnya, kita istirahat sejenak.